Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami melalui video ini dengan judul materi Desain RPP dan Silabus dalam Pembelajaran PAI. Langsung saja pada materi. Poin pertama, pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Poin kedua, langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP antara lain, yang pertama mencantumkan identitas, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran, yang keempat menetapkan metode pembelajaran. Poin keempat, komponen-komponen RPP. Komponen-komponen RPP antara lain identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran. Poin kelima, fungsi RPP. Fungsi RPP tidak lain sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih terarah dan berjalan secara efektif. Poin ketiga, tujuan penyusunan RPP. Tujuan penyusunan RPP tidak lain untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar mengajar. Pengertian silabus. Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok. Pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi atau pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan penentuan jenis penilaian. Yang kelima, menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Komponen-komponen silabus ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, komponen dasar adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Dan yang komponen yang kedua, hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengamalan belajar dalam suatu kompetensi dasar. Yang ketiga, materi pokok adalah materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian komponen dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen. Komponen keempat, kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, yang kelima, alokasi waktu adalah yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Baik, itu pemaparan materi kami. Bila mana ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.